Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Faiza Aziatul Mukia dengan NIM 122120038. Yang saya hormati Bapak Ruli Agung Yudiantara dan juga Bapak Fakhri Hamdani. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pragmatik. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian linguistik dan pragmatik. Sini saya akan menjelaskan pengertian linguistik dan pragmatik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa, mencakup struktur, penggunaan, dan makna. Sementara itu pragmatik adalah cabang linguistik yang fokus pada hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya, termasuk maksud, penutur, dan interpretasi pendengar. Pragmatik mengkaji makna situasional, melibatkan latar belakang sosial dan budaya dalam komunikasi. Aspek yang dilibatkan dalam pragmatik ialah unsur bahasa, penutur bahasa, dan penaksir bahasa. Pragmatik mengkaji makna kontekstual atau makna situasional berdasarkan latar tempat, latar waktu, partisipan, tujuan topik, dan media komunikasi. Acuan dalam analisis makna pada komunikasi lisan di dalam pragmatik menggunakan teori tindak tutur. Teori pragmatik digunakan salah satunya sebagai cara untuk menilai tujuan tertentu di dalam karya sastra, berisi nilai atau ajaran yang ditunjukkan kepada pembaca. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang wacana dengan wacana. Dengan demikian, pragmatik membantu memahami bagaimana konteks mempengaruhi makna ujaran dalam interaksi sehari-hari. Acuan dalam analisis makna pada komunikasi lisan di dalam pragmatik menggunakan teori tindak tutur. Teori tindak tutur merupakan teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langshaw. Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan membagi bahasa menjadi dua jenis, yaitu konstantif dan performatif. Konstantif ini merupakan pernyataan yang menggambarkan keadaan atau fakta yang dapat dinilai benar atau salah, seperti hari ini hujan, menggambarkan sebuah keadaan atau fakta pada hari ini. Yang kedua, performatif. Performatif merupakan ungkapan yang melakukan tindakan melalui kata-kata seperti saya berjanji hari ini tidak akan makan banyak, yang tidak hanya menggambarkan tetapi juga menjelaskan. Yang kedua, performatif. Performatif merupakan ungkapan yang melakukan tindakan melalui kata-kata seperti saya berjanji hari ini tidak akan makan banyak, yang tidak hanya menggambarkan tetapi juga menciptakan sebuah komitmen. Setelah Austin membagi tuturan menjadi dua, konstatif dan performatif, Austin juga mengusulkan pembagian tindak tutur menjadi tiga, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan perlokusi. Ketiganya terjadi ketika bahasa diucapkan. Tindak lokusi adalah tindakan mengatakan sesuatu. Tindak lokusi ini kan tindak mengatakan sesuatu, tindak menyatakan sesuatu yang bermakna, seperti pernyataan atau pertanyaan. Contohnya, ibu sedang pergi ke pasar. Itu kan menggambarkan sebuah pernyataan. Yang kedua, ilokusi. Ilokusi itu tindak yang mengandung maksud tertentu, seperti memberi perintah atau membuat janji. Contohnya, tolong ambilkan minum, yang mengandung permintaan untuk melakukan tindakan. Yang terakhir, perlokusi. Perlokusi itu dampak atau efek dan tuturan terhadap pendengar. Contohnya, hari ini kamu cantik sekali, yang membuat pendengar merasa senang gitu. Sekian.
Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja Grace. Prinsip kerja Grace ini adalah selanjutnya prinsip kerja Grace. Selanjutnya prinsip kerja Grace. Prinsip kerja Grace adalah konsep dasar dalam pragmatik yang menyatakan bahwa orang-orang dalam percakapan berusaha untuk bekerja sama satu sama lain. Untuk mencapainya, mereka mengikuti aturan atau prinsip implisit tertentu. Grace membagi prinsip ini menjadi 4 maksim. Yang pertama, maksim kualitas. Maksim kualitas itu merupakan berbicara dengan jujur dan tidak memberikan informasi yang salah. Contohnya seperti ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Itu kan sebuah informasi yang sangat benar dan tidak ada salah sama sekali. Yang kedua, maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini memberikan informasi yang cukup, tidak kurang atau tidak berlebihan. Contohnya, ibu sedang pergi ke pasar. Itu kan memberikan sebuah informasi tidak berlebihan gitu, sangat cukup jelas gitu. Yang ketiga, maksim relevansi. Menjawab dengan informasi yang sesuai dengan pertanyaan atau konteks. Contohnya, jika ditanya dari mana kamu, jawabannya harus relevan, seperti dari kampus misalkan gitu, tidak boleh bohong gitu, harus relevan gitu. Terus yang terakhir, maksim cara. Berbicara dengan jelas, tidak ambigu dan langsung. Contohnya, jika ditanya apa kamu sudah makan, jawabannya harus langsung seperti ya, saya sudah makan siang sekitar jam 12. Jawabannya ini tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga memberikan detail tambahan yang relevan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang linguistik yang fokus pada hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya, termasuk maksud penutur dan interpretasi pendengar. Pada teori tindak tutur, terdapat 2 jenis utama, yaitu konstatif dan performatif. Selanjutnya, Austin juga mengusulkan pembagian tindak tutur menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Selanjutnya, Grace membagi prinsip menjadi 4 maksim. Yang pertama, maksim kualitas, yang kedua maksim kuantitas, yang ketiga maksim relevansi, dan yang terakhir maksim cara. Dengan demikian, pragmatik membantu memahami bagaimana konteks mempengaruhi makna ujaran dalam interaksi sehari-hari, analisis makna situasional, dan pemahaman tentang hubungan antara bahasa dan konteks sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.